Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Antani Taufani dengan angka 1914-15-1054. Saya merupakan mahasiswi jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya review yang berjudul Kajian Etnofarmakologi Pemanfaatan Tanaman Obat oleh Masyarakat di Kecamatan Daguan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pokok bahasan yang akan dibawakan pada kesempatan kali ini yaitu 1. Pendahuluan, 2. Metodologi penelitian, 3. Hasil dan pembahasan, 4. Kesimpulan. Masuk pendahuluan. Pengobatan tradisional yang dilakukan melalui pemanfaatan tanaman obat-obatan secara praktik telah dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah pedalaman sejak zaman dahulu yang digunakan sampai saat ini. Obat tradisional Indonesia merupakan warisan budaya Indonesia yang diinginkan untuk dapat dipakai dalam sistem pelayanan kesehatan. Indonesia sangat kaya akan tumbuhan bermanfaat. Data lama menunjukkan terdapat 5.000 spesies tumbuhan bermanfaat yang tercatat resmi dan 21% diantaranya merupakan spesies obat-obatan. Berdasarkan catatan WHO, IUCN, dan WWF, lebih dari 20.000 spesies tumbuhan obat digunakan oleh 80% penduduk seluruh dunia. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tingkat pengetahuan dan cara pemanfaatan tanaman obat berkhasiat. 2. Cara memperoleh dan menyiapkan tanaman obat menjadi obat berkhasiat. Dan yang terakhir, mendokumentasikan jenis-jenis tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat pada desa Daguan Kidul dan Jambelar. Selanjutnya ada metodologi, yaitu lokasi. Penelitian ini telah dilaksanakan selama 2 bulan dari bulan April sampai bulan Juni 2017 yang bertempat di Desa Daguan Kidul dan Jambelar, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Ada identifikasi tanaman obat. Tanaman obat yang diperoleh dari kedua desa selanjutnya dilakukan identifikasi tanaman. Identifikasi tanaman dilakukan di Herbarium Jatinangor, Laboratorium Taksonomi Tumbuhan, Departemen Biologi, FMIPA Unpad. Hasil determinasi tanaman tertulis pada lembar identifikasi tanaman. Selanjutnya, survei eksploratif etnofarmakologi. Berikut merupakan tabel 1 yang berisi daftar pertanyaan penilaian pengetahuan dan pemanfaatan tanaman obat. Oke, survei eksploratif dengan teknik wawancara untuk mengetahui demografi dari responden. Dan yang kedua, ada penentuan jumlah responden atau sampel dengan menggunakan perhitungan rumus. Dapatkan hasil dari Desa Daguan Kidul itu sebesar 37 jumlah responden yang ditentukan, dan untuk Desa Jambelar ada 44 dari jumlah responden yang ditentukan. Total responden yang akan dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 81 orang yang terbagi dari 37 mewakili Desa Daguan dan 44 mewakili Desa Jambelar. Balik ke analisis data, persentase bagian tumbuhan yang dimanfaatkan terhadap seluruh bagian tumbuhan digunakan rumus sigma organ tumbuhan tertentu dibagi sigma total tumbuhan dikali 100%. Selanjutnya, persentase sumber perolehan tumbuhan obat menggunakan rumus sebagai berikut. Dan persentase cara pemanfaatan tumbuhan obat menggunakan rumus sigma cara pemanfaatan tertentu dibagi total tumbuhan dikali 100%. Berikut merupakan
merupakan hasil dan pembahasan. Hasil dari identifikasi tanaman obat, masyarakat di Kecamatan Dawan mengenal 40 jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat. Tumbuhan obat tersebut dapat diperoleh dari kebun, pekarangan rumah, dan sawah. 40 jenis tumbuhan yang berkhasiat berasal dari 27 famili. Spesies tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Dawan sebagai obat tradisional yaitu dari famili Euphorbiaceae sebanyak 3 spesies. Selanjutnya hasil dari demografi responden, jenis kelamin. Perempuan lebih banyak waktu luang karena umumnya ibu rumah tangga, sedangkan pada umumnya laki-laki bekerja. Dengan persentase perempuan 57% dan laki-laki 43%. Selanjutnya ada umur responden. Usia di atas 50 tahun pastinya mereka lebih mengetahui dan berpengalaman dalam hal tanaman obat. Oleh karena itu, persentase pada usia 51-60 tahun sebesar 29%. Selanjutnya ada hasil dari pekerjaan responden. Ini lebih mengetahui mana tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat karena lingkungan tempat kerjanya yaitu sawah dan kebun. Persentase yang menunjukkan dari pekerjaan petani ini sebesar 89%. Selanjutnya ada suku adat responden. Suku Sunda lebih mendominasi karena tempat dilakukannya penelitian berada di dataran Sunda dan setiap daerah atau suku mempunyai tanaman dan cara pengobatan yang khas. Berikut merupakan nilai pengetahuan pemanfaatan tumbuhan obat pada masyarakat di Kecamatan Dawan. Dapat dilihat pada gambar 5, P1 sebesar 243, P2 231, P3 171, P4 165, P5 163, P6 156, dan P7 196. Untuk pada gambar 6 sendiri yang menunjukkan nilai soal kuesioner pemanfaatan, P1 sebesar 243, P2 243, P3 219, P4 225, dan P5 sebesar 176. Selanjutnya ada nilai pengetahuan pemanfaatan tumbuhan obat pada masyarakat di Kecamatan Dawan. Pengetahuan masyarakat mengenai pertanyaan 1, 2, dan 7 sangat baik. Sedangkan untuk pertanyaan 3, 4, dan 5, maksud saya 4, 5, dan 6, pengetahuan masyarakat berada pada range baik. Dengan kata lain, masyarakat masih mengetahui tentang tumbuhan obat yang ada di sekitar lingkungannya. Pengetahuan masyarakat mengenai pertanyaan 1-4 sangat baik, sedangkan untuk pertanyaan 5, pengetahuan masyarakat berada pada rentang baik. Dengan kata lain, masyarakat masih mengetahui cara bagaimana suatu tumbuhan dimanfaatkan untuk pengobatan. Selanjutnya ada hasil dari organ tumbuhan yang digunakan sebagai obat oleh masyarakat Kecamatan Dawan. Gambar 8 menunjukkan persentase bagian organ tumbuhan. Yang paling banyak digunakan untuk pengobatan yaitu daun sebesar 67,5%. Selanjutnya ada sumber perolehan tanaman obat. Berdasarkan lokasi diperolehnya tumbuhan obat, masyarakat Kecamatan Dawan memperolehnya dari 3 lokasi, yaitu perkarangan, sawah, dan kebun atau hutan. Tumbuhan yang ditanam di kebun adalah berupa tanaman konsumsi dan kayu. Selain tanaman budidaya, di kebun juga terdapat banyak jenis tumbuhan liar yang bermanfaat sebagai tumbuhan obat.
Berikut merupakan jenis penyakit yang diobati serta pengobatannya oleh masyarakat Kecamatan Dawan. Contohnya di sini adalah meniran dengan nama ilmiah Phyllanthus urinaria dari keluarga Euphorbiaceae. Dapat digunakan untuk luka koreng, batuk, dan demam. Organ yang digunakan dari tumbuhan itu ialah seluruh bagian, di mana cara pemanfaatannya dengan cara direbus. Selanjutnya kesimpulan. Ya, terdapat 40 spesies yang tergolong ke dalam 27 famili dan spesies yang paling banyak yaitu dari famili Euphorbiaceae yang dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat di Kecamatan Dawan. Masyarakat di Kecamatan Dawan dinilai baik terkait pengetahuan obat dan bernilai sangat baik terkait pemanfaatan tanaman obat. Menggunakan bagian tumbuhan seperti daun, batang, bunga, biji, buah, akar, timpang, getah, dan seluruh bagian untuk memelihara kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.